Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakalan membahas materi pemahaman capaian understanding by design. Ini materi terdapat pada topik 3 di bagian elaborasi pemahaman mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, di dalam pemahaman capaian understanding by design, kita harus tahu dulu nih, apa capaian pembelajaran dalam understanding by design. Nah, understanding by design ini memiliki capaian pembelajaran berupa yang namanya pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Dan pada dasarnya, pemahaman itu merupakan salah satu bentuk dari hasil belajar. Dan pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Karena proses untuk memahami pengetahuan itu perlu diikuti dengan belajar dan juga berpikir. Di dalam pemahaman capaian belajar understanding by design ini terdapat 6 pemahaman capaian belajarnya. Yang pertama itu ada menjelaskan. Siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh ataupun ilustrasi. Nah, contoh konkretnya pada mata pelajaran IPA pada materi gaya dan gerak. Nah, setelah melakukan kegiatan percobaan mengetahui gaya dan gerak, siswa mampu memberikan contoh kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan gaya dan gerak. Maksudnya di sini adalah ketika siswa mampu memberikan contoh kegiatan yang dilakukan sehari-hari yang menimbulkan gaya dan gerak, itu artinya siswa tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dengan cara menjelaskan. Dan yang kedua itu ada menafsirkan. Nah, siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksikan objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Contohnya itu pada mata pelajaran matematika, materi statika, membaca dan menafsirkan data. Jadi di sini misalkan guru menampilkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 dalam bentuk tabel, dan siswa mampu untuk menemukan informasi dari tabel tersebut dengan tepat. Dan yang ketiga itu ada menerapkan. Nah, siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam. Jadi misalkan saja contohnya pada mata pelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan pecahan uang. Jadi setelah peserta didik memahami nilai pecahan uang, peserta didik dapat menerapkan penjumlahan dan pengurangan pecahan uang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, itu ada melakukan perspektif. Siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, prosedur belajar. Contohnya pada mata pelajaran PPKN, materinya keberagaman tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah pendidik menayangkan sebuah video misalkan tentang keberagaman daerah, keberagaman suku, dan lain-lainnya, peserta didik mampu memberikan sudut pandangnya mengenai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Bila siswa mampu memberikan sudut pandangnya mengenai materi tersebut, artinya capaian belajarnya tercapai. Yang kelima itu ada berempati. Siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain. Contohnya di kelas sedang pelajaran sejarah yang membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi seorang siswa tidak hanya terpaku pada pengertian peristiwa itu saja, tetapi seorang siswa menjadi bisa memahami dengan baik atas dibalik diadakannya Sumpah Pemuda dan bagaimana peristiwa ini penting bagi setiap individu maupun negara.
Dan yang keenam itu adalah pengetahuan diri. Nah, apabila siswa memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, contohnya peserta didik memiliki pengetahuan diri dalam pelajaran IPA pada materi pemanfaatan energi panas. Dengan kemampuan metakognitifnya, siswa mengerti bahwa alat penanak nasi menghasilkan panas yang bisa mematangkan nasi. Atas dasar itu juga nanti siswa mampu mengembangkan materi tersebut. Jadi dia bisa memasak nasi di dalam alat penanak nasi tersebut dengan memanfaatkan panas yang sama. Jadi itu merupakan 6 pembahasan dari 6 capaian pemahaman understanding by design. Nah, dan understanding by design ini dikembangkan oleh Huygens dan Miktake. Dan perbandingan materinya ini melalui ada buku inovasi pembelajaran dan melalui jurnal juga. Jadi maupun buku dan jurnal itu sudah menunjukkan bahwa dari 2 kajian literatur yang saya baca itu, baik itu dari buku ataupun jurnal, berdasarkan kesimpulannya bahwa capaian pemahaman dalam understanding by design itu memiliki kesamaan, yaitu 6 pemahaman capaian belajar understanding by design yang terdiri dari menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, melakukan perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Itu penjelasan dasarnya sama, namun hanya berbeda dalam kosakata penulisan dengan kata lain penyederhanaan yang dilakukan penulis. Jadi sekian materi dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya.